Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak? Kenalkan, saya Teddy Semara, kembali lagi di podcast maaf openingnya saja. Kali ini saya nggak sendirian, saya bersama Bapak Eko Heri Wincoko. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita mendapat berkah Tuhan, selalu diberi kesehatan. Amin. Sebenarnya saya mau ngobrol santai-santai aja Pak. Oke. Bahas apa ya? Ya, Kayak tadi usaha ikan lele. oke. Itu awalnya gimana? Ya, itu saya berawal dari teman saya memberikan referensi pada saya, yaitu yang rumahnya di Ambarawa. Saya diajak main ke sana. Kemudian saya melihat di situ banyak kolam lele dan saya menanyakan, "Loh, apa ini?" "Oh, saya usaha perikanan lele, Pak." Terus kemudian saya tertarik dan saya menanyakan bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana cara budidayanya, kemudian cara pemasarannya, sehingga saya mendapatkan ilmu dari situ. Saya pulang ke rumah, kemudian saya membaca buku referensi tentang bagaimana cara budidaya lele yang baik. Kemudian 2 hari saya baca, saya mulai tertarik dan saya kembali ke teman saya belajar untuk pola-pola pembuatan untuk kolamnya, itu yang awal. Kemudian saya mencoba itu hanya beberapa induk. Saya mengambil dari induk teman saya itu ada 2 pasang. Dalam arti 1 pasang itu yang laki sama perempuan, kemudian saya ambil lagi 1 pasang, jadi 2 pasang saya bawa pulang. Ya, kemudian saya coba. Nah, di situ saya coba. Untuk pertama kali saya gagal, kedua kali gagal. Ternyata ketiga kalinya saya berhasil, dan kegagalan itu terdiri dari segi alam yang pertama, yang kedua adalah cara bagaimana kita mengelolanya harus benar. Kemudian saya kembali lagi beli buku di Gramedia tentang pembelajaran suatu ternak lele yang benar. Nah, dari situlah saya pelajari. Kemudian untuk tata kelola tempat tadi saya sesuaikan dengan petunjuk-petunjuk yang ada di buku dari Gramedia itu. Setelah itu barulah itu berhasil. Dalam arti berhasil itu berjalan dengan lancar. Kemudian bibit-bibit lele itu tidak mudah mati, dan akhirnya saya waktu pertama kali saya itu dengan bibit 1000 bibit lele itu dalam jangka waktu 3 bulan lebih 1 minggu, atau katakanlah itu sekitar 100 hari, itu saya sudah panen. Emang ya. di wilayah situ itu banyak yang ikan lele gitu Pak? Saya yang pertama kali di wilayah tempat saya. Iya, saya yang mengawali. Dan itu saya dari prosentasenya saya mendapatkan sekitar 80% dari 1000 biji atau 1000 ekor yang saya terjunkan di dalam kolam itu. Itu saya mendapatkan 80% hasilnya. Nah, dan itu untuk 1000 ekor ternyata itu ada skemanya. Dalam arti kita harus benar ukuran tempat dan ketinggian air. Jadi air tidak boleh terlalu tinggi, sekitar dari dasar tanah atau dari dasar kolam itu sekitar 25 cm. Itu ketinggian air. Kalau terlalu dalam atau terlalu tinggi permukaan air, dia akan perkembangannya kurang bagus. Tapi itu kalau makanannya itu apa Pak? Makanan utamanya kalau untuk bibit itu adalah lur. Lur itu cacing yang kecil-kecil itu. Itu beli di pasaran, ada di tempat-tempat pasar-pasar ikan, pasar burung ada. Itu namanya lur. Ya, itu sekitar 2 minggu. 2 minggu? Ya, 2 minggu itu perkembangannya sudah 4 cm. Lele itu 4 cm dari jentik
2 minggu itu menjadi 4 cm kayak kecebong itu. Iya. Ya betul. Nanti setelah itu 6 minggu sudah 6 cm. Nah itu mulai jadi sekitar 6 minggu lah atau 5 minggu sampai ke 6 minggu itu sudah bisa dijual kalau kita mau jual bibit. Dalam arti kita jual bibit lele itu bisa. Tapi kalau mau pembesaran itu yaitu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan atau 100 hari maksimal. Kita tinggal mau memilih untuk kebesaran seberapa. Nanti kita lihat di pasaran konsumen itu ada yang permintaannya itu ada yang ukuran 15 cm, ada yang ukuran 20 cm. Terus itu dikirim kemana Pak? Ya. Itu ikannya itu kalau udah panen gitu. Ya kita bisa sekarang kalau untuk dunia sekarang bisa lewat brosur, bisa. Terus lewat HP. Ya, online gitu ya. Online itu bisa. Kemudian kita bisa mengambil contoh yang standar, kita bawa ke pasar bisa. Ke pasar-pasar banyak yang mau dengan harga di bawah pasar. Itu dia akan terima. Nah, kemudian bisa juga di tempat-tempat rumah makan yang menyediakan menu untuk pecel lele atau ayam goreng, bebek goreng itu biasa dia pasti seringkali dibarengi ada sediakan pecel lele untuk pecel lele. Nah, itu dia mau kita store. Jadi kita kerjasama dengan rumah makan yang ada, kita tembusi satu-satu, coba dengan contoh yang ada dengan harga yang lebih rendah dari pasar, dia pasti mau. Nah, itu untuk segi penjualan atau pemasaran yang paling mudah itu. Tapi nanti kalau sudah itu berjalan saya sekitar 1 tahun. 1 tahun? Ya, dalam 1 tahun saya sudah tidak pemasaran lagi. Jadi para bakul sudah ngambil. Semua ngambil di tempat kita. Jadi kita tinggal menyediakan untuk ada yang bakul, ada yang peternak lain. Ternak lain ngambil bibit dari kita, dia enggak pembesar tidak mengawinkan. Kalau saya mengawinkan dari awal. Itu biasanya berapa kolam, Pak? Itu untuk 1 kolam ukuran 2 meter kali 1 meter itu mampu 1.000 ekor. Luas ya? Ya, 2 meter, panjang 2 meter kali 1 meter itu 2 ekor. 1.000 ekor, mampu 1.000 ekor. Jadi nanti tinggal perkalian saja, misalkan mau 4.000 ekor ya berarti 1 meter kali 4 meter. Ya, untuk lebar paling kecil itu 1 meter. 1 meter. Ya, untuk pembibitan. Itu untuk pembibitan, tetapi untuk pembesaran itu 1.000 ekor itu 4 meter kali 2 meter. Jadi 4 meter kali 2 meter dikalikan 2 dari pembesaran sama bibit itu beda. Ya, kalau bibit itu 2 meter kali 1 meter mampu untuk 1.000 ekor. Tapi kalau untuk pembesaran itu 2 meter kali 4 meter sampai 5 meter. Jadi 2 kali 4. 2 kali 4, 2 kali 5 itu mampu untuk pembesaran 1.000 ekor. Kalau pembesaran itu tinggi airnya dari dasar sekitar 50 cm. 2 kali juga. Kalau untuk pembibitan cukup 25 cm. Tetapi kalau untuk pembesaran sekitar 50 sampai 70. Itu kalau sumber airnya dari mana, Pak? Sumber airnya bisa, kalau saya karena saya memang jauh dari luapan gunung atau dari sumber air yang dari pegunungan atau dari kali, saya membuat pompa sendiri. Pompa sendiri. Ya, membuat pompa sendiri. Kemudian kita buat media yang pakai pralon dan kita supaya ngirit bikin bak di atas. Jadi 1 hari itu kita langsung masuknya di bak penampungan, kemudian dari penampungan kita alirkan ke bak-bak lele itu pakai pralon. Setiap pralon 2 lubang sebesar sodo biting. Ya, itu 2 saja, kanan kiri mancur itu ya. Setiap 1 kolam. Karena itu tidak boleh berhenti mancur. Kalau berhenti itu pergerakan
ikan kurang. Karena ikan ternyata seneng air yang bergerak. Nah, padahal kita di kolam kan nggak mengalir, jadi digerakkan itu. Jadi ada air keluar itu sekitar 1 hari itu selesai. Dalam arti kita ukur bak kita buat bak sekitar 2 kubik. 2 kubik itu 2 meter kali 1 meter juga. Itu tingginya 1 meter. Itu mampu 1 hari buat kolam 5 kolam. 5 kolam. Ya, 5 kolam. Betul luas ini. Ya, jadi 5 kolam untuk 1 hari untuk pembibitan itu mampu. Ya, dia 1 hari tadi kita menghidupkan, ngisi di bak 2 kubik. Setelah itu pompa kita matikan, keran kita buka, kemudian dia mengalir ke kolam-kolam itu hanya sebesar biting itu ya. Itu sekitar diameter 4 mili. Itu sudah setiap kolam 2 aliran, jadi 2 lubang. Setiap kolam 2 lubang, berarti misalkan 5 ada 10 lubang. Itu dia mampu 1 hari untuk menggerakkan itu. Jadi itu ternyata yang paling efektif, dan saya berhasil sukses sampai penghasilan itu untuk per 1000-nya itu sekitar 2 juta. 2 juta. Ya. Karena sekarang 1000 itu sekitar 200 per biji ya. Kalau jual hitungnya per biji ya. 1 biji sekitar ukuran 6 sebesar kelingking orang dewasa ini. 1 ekor itu 200 rupiah. 200 rupiah. Jadi kalau 1000 kan kita bisa 2 juta. Iya. Misalkan buat 5 ya berarti 10 juta. Kemudian dikurangi operasional itu sekitar 1/3. Jadi kalau 10 juta dibagi 3. Operasionalnya sekitar 3,5 juta. Untuk 5 bak itu. Iya. Monggo Pak Sambi. Ya, Pak. ya. Oke. Siap. Itu, ya caranya gitu. Kalau mau budidaya ikan. Sebetulnya paling mudah Mas. Budidaya ikan ini mudah. Kita yang penting tahu mediasi caranya benar. Kemudian kita belajar karakter ikan. Iya. Dulu paman saya pernah, tapi nggak laku gitu. Udah pada banyak, terus diganti ternak bebek itu loh. Oh ya. Gitu. Sebetulnya Pak, cara kerjanya sederhana sekali. Cuman dia butuh kita menghafal karakter. Misalkan kita makani, istilahnya memberikan makan pada ikan itu harus jedanya 1, dalam arti itu misalkan jam 9 pagi itu ya jam 9 pagi terus. Jangan dikasih makan seperti hampir seperti manusia, jadi dia tertib makan. Ya misalkan jam 9 pagi sama jam 5 sore. 2 kali makan. Soalnya kalau siang kita kasih makan nanti pembesarnya kurang efektif, dalam arti ada yang besar, ada yang kecil. Kurang merata. Itu pun juga di dalam pemberian makan itu pun nanti juga ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Tetapi meminimalkan untuk supaya tidak rebutan, atau yang kadang-kadang ada yang makannya itu sudah penuh. Dia kalau diberi makan lagi tidak mau makan. Yang dokoh istilahnya, kayak hewan itu kan tidak berpikir kalau makan itu. Ya dokoh, ada yang dokoh itu makan terus. Nah itu akan dia perkembangannya lebih besar. Kalau lebih besar nanti misalkan pertumbuhannya dia sangat lebih cepat, itu kanibal. Berarti makan sama jenis. Ya, itu termasuk jenis kanibal. Jadi dia akan makan yang kecil-kecil. Itu untuk modal awal kalau buat kolam lele itu berapa Pak? Untuk modal awalnya saya itu sekitar 500.000. 500.000 itu modal awal saya. Hanya buat 2 kolam. 2 kolam itu waktu itu saya kerjakan tukang sama bahan itu sekitar habis 500.000.
bisa masuk. Ya sudah bersih, kolam jadi, terus sama pompa air. Pompa air waktu itu murah, sama pralon, pokoknya selesai itu. Untuk medianya 500.000, kemudian untuk beli induk yang bagus itu sekitar 90.000 satu biji. Oh, Jadi saya beli 9 kali 4, jadi ya sekitar 360.000. Itu saya, jadi ya hampir plus minus lah sekitar 1 juta. Oke, selesai jalan. Oke, Ya. selesai. Iya, Bang. Tapi kalau untuk anak muda cocok apa enggak, Bang? Kayak buat bisnis kayak kolam lele gitu. Sebetulnya itu tidak mengenal untuk anak muda dan orang tua atau pensiunan atau lansia pun tidak mengenal usaha lele itu. Karena apa? Lele sendiri itu sekarang banyak diminati karena tidak ada larangannya. Baik anak kecil, dewasa, orang tua itu dia tidak mengandung kolesterol. Iya. Aman gitu. Itu jadi sekarang mulai orang-orang yang suka ayam goreng, ayam potong itu banyak kolesterol, larinya ke lele malah. Ya itu kalau yang penting itu, dan juga tidak perlu lahan banyak sekali, enggak, di samping-samping rumah bisa ya. Terus yang untuk sangat-sangat itu diperhatikan yaitu bila mana musim hujan, siapkan kerudung atau tutup atau terpal Gitu ya. Nah, itu tidak boleh kena air hujan. Enggak boleh, Bang. Tidak boleh, yang pertama. Jadi kalau hujan itu cepat dihilangkan separuh airnya, dibuang separuh, ditambah baru separuh. Tidak dibuang semua juga tidak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh, dia stres. Oh iya. Nah itu. Iya. Jadi misalkan mau katakanlah ada hujan, itu cepat ditutupi karena hujan itu ternyata mengandung garam. Dia ternyata jenis tawar, lele itu jenis tawar. Jadi untuk apa itu air yang mengandung garam tidak bagus untuk pertumbuhan, bahkan mati. Kalau Anda ingin membuktikan, satu kolam kasih aja gereh yang asin itu segini, pasti mati semua. Pasti mati. Ya, itu kendala yang paling utama itu. Terus selain usaha ikan lele ada usaha apa lagi, Bang? Ya, dulu pernah usaha dagang, yaitu saya jual sate kambing. Sate kambing. Ya. Kalau sate kambing itu lebih rumit karena itu kan berhadapan dengan lidah manusia. Jadi lawan kita adalah pandai memasak, dan itu banyak disikapi. Masak itu tidak harus sesuai aturan masak. Di dalam artian kadang ada menu toh, ada menu secara nasional lele, apa itu katakanlah kambing. Masak gulai kambing, itu menunya gulai atau tongseng ya katakanlah itu. Itu kadang-kadang kan di situ bahan-bahannya kan ditulis sudah secara nasional, tapi ternyata bila mana kita bisa mensiasati, tidak perlu sebanyak itu bumbunya, itu ternyata ada yang bisa enak. Yaitu kadang karena apa? Yaitu sate kambing itu kan juga terpengaruh dari daerah. Kita di daerah mana mau jualan sate kambing? Nah, harus tahu karakternya di situ. Jadi setiap daerah beda. Kan ada yang suka agak manis, ada yang suka gurih, atau ada yang suka katakanlah pedas sekali. Nah, itu beda-beda. Misalkan kayak sate kambing di Solo itu cenderung agak manis. Solo dan Jogja itu masakannya agak manis. Tapi kalau di Jawa Timur dia nggak butuh manis. Yang penting pedas sama gurih. Asin, pedas, gurih. Nah, itu memang tidak bisa diperlakukan sama. Cuman secara globalnya kalau masaknya sama. Nah, kita ambil aja misalkan contoh gulai. Masak gulai itu kan kalau secara nasional ada kayu manisnya, ada jintennya, ada cengkehnya. Itu banyak sekali, tapi itu kita buang aja, kita hilangkan. Bisa kita siasati dengan diganti kemiri. Nah, kalau saya yang masak waktu itu,
saya hanya berambang, bawang, kemudian cabai, terus kemiri, kemudian saya kasih salam, laos, ada jahenya kecil aja, sama godong jeruk. Godong jeruk sama jahe itu menghilangkan amis dan pengusah. Dah itu saja cukup, saya nggak pakai kayu manis, nggak pakai jinten, kemudian saya tidak pakai apa itu cengkeh, itu enggak terlalu nek, nggak salah. Ya, tapi akhirnya bisa diterima pembeli dan saya sempat laris. Biasanya habis berapa ekor, Pak? Kalau itu agak mahal, cukup mahal. Itu modalnya kambing satu sekitar 2,5 juta. Kalau peralatannya ya sekitar 1 juta, ya 3,5 jutaan. 3,5 juta. Ya, 3,5 juta. Berapa tahun, Pak? Sempatnya? Saya untuk jual sate kambing itu sekitar 12 tahun. 12 tahun? Ya. Lama ya? Udah lama. Iya. Karena saya terus generasi ya itu, karena generasi dari orang tua, ibu ke saya terus ke adik. Itu kalau istilahnya dagang generasi. Masih lanjut sampai sekarang, Pak? Enggak, sekarang sudah enggak karena pada rumah tangga semua. Kemudian sudah punya anak semua dan sekarang enggak jualan sate. Ibu, bapak dan sudah meninggal, jadi enggak ada yang meneruskan. Saya sendiri sekarang sudah pindah di Madiun, tidak di Solo lagi. Sudah istilahnya sudah rumah tangga, ya kesibukan di rumah tangga masing-masing. Dulu waktu itu saya kerjakan waktu itu masih muda dan kuliah. Masih kuliah? Ya. Kuliah di mana, Pak? Saya kuliahnya di ATMI Solo, Akademi Teknologi Mesin Industri Solo. Iya. PKL. Saya lulusan tahun 82. 82. 1982. 82, 83. 82, 83. Ya. Iya. Lama ya. Ya, lumayan. Itu dulu sambil kuliah. Makanya kalau saya sarankan, bisa sarankan ya kuliah sambil usaha. Apa yang bisa diusahakan? Semuanya bisa sebetulnya. Bisa dipelajari. Misalkan contoh kayak Mas ini kuliah di Kota Semarang. Cari aja tempat yang kira-kira apa ya Mas bisa apa itu dapat tempat angkringan bisa. Angkringan yang nggak usah berat-berat. Cukup misalkan kopi dengan jajanan yang sederhana itu bisa. Yang penting ada inisiatif untuk belajar mencari uang sendiri. Itu adalah sebetulnya ilmu yang sangat bermanfaat. Jangan takut kalau kita kuliah kita malu, jangan. Saya dulu sambil kuliah juga selalu bikin usaha. Saya minum ya Mas, kopinya. Iya, minum, monggo silakan. Nyantai-nyantai mau. Ya. Itu akan sangat-sangat bermanfaat. Iya. Tapi kalau Anda tidak mulai dari kuliah, Anda akan dibenturkan nanti suatu sindrom kebingungan di dalam setelah selesai kuliah. Mau apa? Iya, banyak ya. Mau cari kerja juga agak sulit. Tetapi kalau Anda sudah memulai, sudah bikin usaha kecil-kecilan, itu akan memotivasi Anda untuk membuka usaha lain. Jadi Anda kuliah jangan pernah berpikir atau mempunyai orientasi pikiran bahwa saya setelah kuliah itu saya bekerja di ini enak, enggak. Tapi kalau bisa justru Anda mempunyai ilmu itu sebagai formalnya saja, usaha apa saja silakan, itu akan menghasilkan. Kalau bisa ciptakan usaha, jangan ikut orang. Mandiri. Lain usaha ikut orang sama usaha sendiri lain. Nanti sampean akan merasa sangat-sangat luar biasa mendapatkan hasil yang dengan usaha sendiri. Karena gini Mas, kalau jenengan usaha, membuat usaha selagi jenengan masih kuliah, setelah sampai lulus, saatnya kuliah itu dalam arti tumbuhan berbuah, saat berbuah. Jadi makanya yang saya omongkan, jadi sampean lulus, otaknya sudah tidak bingung lagi. Misalkan mau kerja oke lah, ikut orang silakan, tapi minimalnya di dalam penantian, fase penantian yang tidak kepastian ini Anda masih
bisa bergerak, masih bisa menghasilkan. Iya. Nah, walaupun usaha kecil atau angkringan, setelah Anda bisa katakanlah masuk pegawai negeri diterima, ya udah angkringan tutup kan bisa, atau dilempar bisa, ke teman, ke adik, ke keluarga, ke siapa aja Bu, bisa, dijual pun bisa. Tapi misalkan Anda di dalam penantian belum diterima di pegawai negeri, bekerja di suatu perusahaan yang bagus atau apa, itu masih bisa buat usaha ya. Bahkan itu kalau ditekuni hasilnya pun juga luar biasa. Jangan kita pandang usahanya, tapi hasilnya. Loh, sekarang kita kalau mau benar-benar angkringan itu di dalam standarnya, contoh yang paling gampang, Anda satu hari dapat untung 200.000 itu sudah melebihi pegawai negeri. Nah, sekarang kamu masuk pasti UMR di perusahaan. UMR berapa? 2.800-an. Nah, sekarang kamu misalkan untung 200, kalikan saja kali 30, 6 juta Mas. Gaji kamu 6 juta. Nah, bahkan kamu adalah ciptaanmu kamu sendiri, kamu akan marem. Kalau usaha sendiri memang kuncinya di situ. Kita bekerja, kita bayar. Walaupun yang mengerjakan kita ya bosnya kita sendiri. Tapi seandainya aku punya karyawan satu, kan aku membayar, menggaji dia. Lah kalau saya tidak punya karyawan, berarti karyawannya kan saya. Berarti saya harus gaji sendiri, gitu loh. Nah makanya dimatikan. Gaji saya berapa? Misalnya katakanlah sehari 150. Ya udah masuk ke 150. Nanti dalam 1 bulan pasti 4,5 juta. Berarti gaji saya 1 bulan 4,5 juta. Yang uang lainnya terserah, itu mau diinvestkan ke apa ditabung apa terserah, itu caranya. Berarti yang penting itu niat ya. Betul. Punya niat besar. Saya tidak perlu mimpi. Kalau saya katakan orang-orang besar sering kita harus punya mimpi besar, enggak. Yang penting punya keniatan, kemauan. Nah, saya. Kamu mau berjuang, suatu saat pasti jalan akan terbuka. Tidak ada jalan buntu. Bagi Tuhan itu tidak ada jalan buntu. Memang di dalam perjalanan usaha itu banyak kendala. Tapi di mana kamu secara dewasa bisa menyelesaikan melalui kendala itu, di balik kendala itu ternyata ada hasil, ada buah. Nah, itulah Anda berpikir positifnya di situ. Tapi kalau hanya mimpi tok, tidak gerak-gerak, ya hanya sebatas mimpi. Sama saja bohong. Paham. Saya sudah seminar sekitar kalau saya hitung sekitar 150 kali seminar saya. Baik di seminar di kedisiplinan, di bidang usaha. Ya sudah banyak sekali lah. Banyak saya. Tapi ya itu semua dengan enak mengatakan Anda harus punya mimpi besar. Enggak kalau saya. Anda punya niat dan ketekunan, itu aja modalnya. Modal pakai enggak? Ya pasti, tetapi tidak perlu banyak dan tidak perlu terlalu besar. Tapi kalau ada keniatan, saya niat mau jualan es, laksanakan, tekuni, satu hasil. Jangan main-main. Es itu, kamu jualan es di pinggir jalan, jangan main-main. Itu kok anggap suatu remeh dan kecil. Enggak, hasilnya kalau kita tekuni luar biasa. Kalau Anda misalkan jual kelapa muda atau es kelapa muda, es tebu, berhasil banyak. Itu kalau Anda omset saja katakanlah cuman berapa toh? Mesinnya aja murah. Sekitar 400.000 sampai 1 juta. Kemudian tebunya juga murah. Kita nggak pakai lahan toko yang besar, cuman pakai gerobak kecil pinggir jalan bersih, pulang selesai. Tapi kalau sudah sukses, nengok hasilnya luar biasa. Sehari 500.000 dapat. Saya karena punya pengalaman teman saya di situ. Dulunya gitu, saya kasih motivasi, jalan, ditekuni, sekarang udah kaya dari air tebu. Alhamdulillah. Berarti jangan takut untuk memulai gitu ya. Betul. Ya semuanya gitu. Kalau kamu memang hanya sebatas mimpi, harus punya mimpi besar. Boleh mimpi besar, tapi sangat sulit kalau tidak diimbangi dengan niat dan ketekunan. Niat dulu, jalan, baru tekun. Kamu tidak usah mimpi besar. Tidak usah mimpi besar. Mau jadi besar itu seperti itu. Saya sudah keliling. Waktu di Kubota, Jogja, saya sudah
apa itu jadi moderator pengembangan mesin traktor pernah. Saya kasih seminar waktu itu di Malang juga pernah tahun 85 tentang mesin-mesin diesel. Dan karena memang saya kuliah di jurusan mesin. Yeah. Tapi pada dasarnya itu tadi, saya pelajari. Kalau orang bilang mimpi besar itu nol. Karena orang terlalu mimpi besar itu kalau enggak diimbangi niat dan ketekunan, nol. Yeah. Yang kedua, kalau tidak mimpi besar, ya udah modal besar. Kamu enggak perlu mimpi besar. Yang modal besar ya. Ya, misalkan bapak kamu sudah sukses, kamu punya modal uang besar, enggak usah pakai mimpi. Kamu mau buka apa saja bisa kan? Iya, bisa. Mimpi belakangan. Nah, itu loh. Makanya kalau saya balik. Makanya dengan moderator lain saya balik. Kalau saya nggak punya mimpi besar, tapi saya punya niat dan ketekunan modal saya. Karena apa? Ya memang didasari kita modal kecil. Iya. Kalau mau mimpi besar, ya anaknya orang besar-besar itu mimpi besar pasti tercapai karena ada modal sih. Iya, modal. Kalau orang kecil mau mimpi besar ya mana ada? Mimpi aja, mimpi doang, modal nggak ada. Sebetulnya kekuatan ya dari itu tadi. Kekuatannya dari keniatan, dorongan keniatan yang besar, dijalani dan tekun. Nomor 2 adalah tekun. Tekun itu tidak mudah putus asa. Yeah. Karena memang kita dengan hal baru pasti semua dibenturkan dengan suatu keadaan yang tidak menentu, belum tentu berhasil kan. Karena banyak sekali perjalanan kita, oh ini ternyata yang kurang, oh ini ternyata yang kurang. Belajarnya dari itu. Makanya belajar juga itu di buku itu tidak 100% benar juga. Iya. Harus dilalui. Karena kadang-kadang itu kendala itu datangnya waktu di perjalanan itu. Kita menghadapi sesuatu kendala dan cara menyelesaikan gimana. Kita manusia punya akhlak pasti bisa menyelesaikan. Di dunia tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Asal kita mau. Ya, jangan putus asa. Kalau putus asa ya pasti tidak akan ketemu. Iya, tapi sekarang banyak Pak anak muda diputusin pacarnya terus galau gitu. Nah, karena itu pemahamannya kurang. Pendidikan education di dalam pemberian education, satu orang tua yang ada di rumah, yang kedua teman sekeliling kita, yang ketiga adalah pelajaran di guru di sekolah. Yeah. Kalau itu kurang educationnya di dalam pembelajaran suatu kita sebagai manusia sosial yang harus berdampingan dengan siapa dan di masa-masa kita dewasa, remaja, anak-anak. Kalau orang tua belum bisa memahami itu, kadang-kadang kita memang salah, Mas. Saya sudah anak 2, Mas. Sudah mengawinkan anak 1, tinggal 1 masih kuliah. Saya memberikan education terhadap anak-anak saya. Terutama itu, kalau masalah soal asmara, dia saya tekankan. Asmara itu kalau kita sikapi dengan pandai sebetulnya mudah sekali mengatur. Ya. Contoh yang mudah. 1. Misalkan kamu punya pacar. Yeah. Dia menyatakan suka, kamu suka, pacaran berjalan. Tapi dia masih mau dengan orang lain. Kamu jangan marah, kalau marah bodoh kamu. Saya bilang bodoh kenapa? Dia bukan milikmu 100%. Kalau kamu pandai justru itu adalah buat pendidikan kamu. Gitu ya seorang wanita itu. Yeah. Karakternya. Silahkan kamu memilihnya. Tapi justru untuk memacu motivasi diri kamu sendiri. Berarti saya harus sukses. Wanita itu dasarnya adalah sukses, kesuksesan. Kalau laki-laki sukses, kamu mau cari wajah yang seperti apa? Ketemu. Iya. Nah, kalau mau katakan Allah cinta itu buta gombal, cinta itu tidak dasarnya tidak kekuasaan terus harta, itu ngomong yang salah. Kamu jangan menganggap wanita itu materi itu salah loh. Nek saya menganggap dia benar. Karena apa? Wanita beda dengan laki-laki. Wanita itu memikirnya kelanjutan. Nek laki-laki mikirnya saat ini. Iya, benar. Kamu saat ini punya uang ya royal saat ini, habis besok cari gampang. Wanita enggak. Wanita kalau bisa
Aku mencari orang yang mapan, soalnya demi besok untuk anak-anak saya, kehidupan saya yang panjang. Nah di situ, makanya jangan katakan wanita matre. Kalau ada wanita yang seperti itu, justru kamu adalah wanita yang pandai. Bahkan saya ditolak pun saya tidak akan marah. Pandai kamu. Itu malah justru memberikan didikan kepada saya bahwa saya harus sukses kalau mau suka wanita. Kalau cuma kamu mau suka wanita dengan modal seperti ini, ya udah siap sakit hati. Itu pasti. Pasti. Ya, wanita itu gitu. Iya. Kalau wanita yang mau sama kamu pengangguran bahkan tidak jelas, wanita bodoh. Iya. Saya katakan dengan anak-anak saya pelajari gitu. Yang anak laki-laki ya begitu. Kamu seorang laki-laki, cari ilmu. Kalau mau nakal, biasa anak laki-laki nakal. Yang penting jangan main sabu-sabu, minum minuman keras, main di dalam penyimpangan, urusan dengan kepolisian jangan. Tapi nakal kamu nyewek boleh, gonta-ganti boleh, itu untuk pelajaran dunia muda kamu. Kamu main ngopi malam boleh, mau hidup di jalanan boleh, silahkan. Nanti biar kamu tahu secara langsung yang kamu alami di dalam dunia malam itu kayak apa. Setelah itu baru saya berikan pengertian. Tetapi jangan lupa kamu, satu adalah pendidikan, kedua adalah sembahyang. Iya benar. Pendidikanmu baik, uji pendidikanmu. Kamu sebagai laki-laki diberi kepandaian, cari kepandaian setinggi-tingginya, diimbangi dengan sembahyang keagamaanmu terhadap siapa. Kalau mau Islam ya ngawula ning Kanjeng Nabi Muhammad, salatmu mbok beneri, pinter karo Gusti Allah, pinter karo pendidikan, sukses ilmunya itu. Kalau sukses mau berlanjut, awet lama, pinter ana wong tuamu, pinter ana mertuamu, suksesmu lama. Nek enggak ya langsung. Karena Tuhan memberikan kesuksesan kamu itu bukan milikmu sendiri. Kamu diberi lewat kamu, tetapi kamu juga harus bisa memikirkan tanggung jawab dan kewajiban. Tanggung jawabku kepada siapa? Misalkan keluarga, punya anak istri, tanggung jawabnya terhadap anak istri. Tapi tanggung jawab tidak bisa lepas dengan kewajiban. Aku seorang laki-laki, aku punya orang tua, punya kewajiban. Orang tua aku bagaimana? Selama aku dididik, diberikan ilmu dan diberikan kehidupan sampai dewasa, sampai bisa bekerja, ya aku harus bisa membahagiakan orang tuaku bagaimanapun caranya. Karena saya punya tanggung jawab anak istri, ya bagaimana saya memilahkan antara tanggung jawab dan kewajiban. Ini kewajiban pastiku, misalkan uang dari kantor, saya masih cari uang yang lainnya. Nah, uang yang lainnya dia adalah untuk orang tua, untuk kebajikan terhadap orang tua. Pasti sukses, kuncinya di situ. Kunci sukses utama pokoknya kamu iling-iling, pinter mbi Gusti Allah wis sing duwe donya. Kedua, pinter karo wong tuamu sing dititipi karo Gusti Allah. Wis, itu aja kuncinya. Itu mengandung kesuksesan. Hidup kamu tidak akan terlunta-lunta karena Tuhan tidak akan pernah membuat umatnya itu tidak bisa makan. Karena kita dihidupkan. Tapi sekarang kok di desa kok perempuan umur 19 tahun udah pada nikah gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Kalau menurut Bapak? Itu bisa terpengaruh oleh suatu adat ada di daerah itu. Bisa. Yang kedua adalah terpengaruh karena ekonomi. Itu faktornya banyak, Mas. Tapi faktor utamanya adalah 3. 1 pendidikan, kedua adat, ketiga adalah kemiskinan. Kalau pendidikannya kurang, ini juga terpengaruh karena dia kalau sudah melewati namanya menstruasi umur 13, 14, wanita itu mulai tumbuh birahi. Nah itu di antara umur 20, 19 dia birahinya sudah kuat. Padahal dia tidak pendidikan, tidak menempuh pendidikan alias nganggur. Mau apa lagi kalau nggak kawin wanita. Nah ini bisa. Terus yang kedua adalah adat di situ, di sekeliling situ. Anak segitu sama orang tuanya pada sudah dikawinkan. Iya, benar. Itu pengaruh juga lingkungan adat. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah kemiskinan. Di mana di dalam keluarga, kalau ekonominya kurang, mesti salah satu harus cepat lepas.
Satu, mengurangi ekonomi keluarga. Bila mana ini mendapatkan orang laki-laki yang sukses, dia akan bisa membantu keluarga. Nah itu pemikiran orang tua itu seperti itu. Karena kalau sudah 19 dianggap remaja atau dewasa, perempuan di dalam keluarga yang miskin, ini jadi beban yang sangat berat. Nah, ini makanya orang tua sering wis ndang nikah, ndang kawino. Syukur itu wong sing genah, tanggung jawab, mampu dan sudah mapan. Nah, kalau ini mampu dan sudah mapan, berarti di dalam keluarga sudah kurang satu, ekonominya dia akan lebih kuat. Bebannya kurang satu. Kedua, kalau dia sukses, dia pasti akan membantu di dalam keluarga sehingga ekonomi keluarga naik, akan terbantu. Itu kuncinya di situ. Nah, makanya kalau orang-orang itu, kamu misalkan mahasiswa ya, kalau bisa cari yang berpendidikan. Ya bukan kita meremehkan orang yang tidak berpendidikan, tetapi pendidikan itu ternyata penting. Pentingnya apa? Nanti misalkan setelah kamu menjalani suatu perkawinan, cara mendidik orang yang berpendidikan dan tidak pendidikan, mendidik anak-anak kita sudah lain. Itu pengaruh. Kalau orang yang pendidikan ya dia lebih tinggi cara mendidiknya. Jadi cara sistemnya beda. Ya kita coba lah lihat di pedesaan sama perkotaan. Cara mendidik anak kan sudah beda. Makanya kalau di desa itu anak kecil-kecil sudah dipacu bekerja, membantu pekerjaan. Ya itu memang tidak salah. Tetapi kalau di kota kan enggak. Di kota kamu yang penting sekolah dulu. Selesaikan sekolah. Setelah selesai sekolah barulah kamu bekerja. Kalau di desa enggak. Kadang-kadang masih kecil SD pun diajak bekerja. Itu juga enggak salah. Tetapi nanti di dalam mengelola rumah tangga terhadap anak-anak kita juga didiknya beda dengan yang mempunyai latar belakang pendidikan. Makanya di situ betapa pentingnya sekolah sampai tinggi, pendidikan itu betapa pentingnya bagi seseorang itu di situ. Ternyata memang penting. Udahlah, kita menengok jauh lebih ke dalam pasti. Kayak orang-orang tua kita yang dalam pendidikannya rendah, cukup SD apapun. Kamu kan tahu cara berkembangnya pun juga sulit. Cara pandang, cara berkembang, cara pemikiran pun beda jauh dengan orang yang berpendidikan. Karena berpendidikan itu akan luas, Mas. Yo corone ngedem ati, yo corone didik anak. Kalau orang berpendidikan itu tidak pakai kekerasan. Karena memang kita pakainya otak. Mendidik anak pun kalau salah, ayo kamu salah atau benar? Salah, mah, pak. Kalau memang salah, akui kesalahan dan cepat cari kebenaran. Tapi kalau orang yang kurang pendidikan biasanya enggak pakai ngomong, pakainya pukul mainnya, diajar. Nah, itu kan beda. Makanya orang-orang dahulu itu kalau terhadap anaknya jengkel, dididik sulit, pasti pakai dipukulin. Nah, itu kan bedanya. Kalau kita bisa atau dialek, kalau kita kan orang berpikir, orang yang berpendidikan itu kan cenderung orang berpikir, menggunakan akal otak. Makanya kita ngomong dialek ini bisa. Dengan anak itu, oh kamu udah dewasa, kamu udah kuliah, tidak perlu pakai bengok-bengok, tidak perlu sampai saya kepukulin. Tapi saya dengan ngomong kamu sudah jelas bisa menerima kan. Nah itu makanya bisa dengan sering-sering komunikasi. Nah, komunikasi antara anak dan orang tua itu nanti akan bisa menemukan solusi. Tapi tanpa komunikasi pasti tidak ada ketemu solusi. Nah, pada intinya itu kalau mau mulai bidang usaha, bidang rumah tangga, bidang ilmu sosial, bidang dalam pengalaman berpacaran atau punya cewek itu gitu. Coba kamu kalau kalau bisa membangun hati kamu menjadi orang yang bijak dan arif, itulah yang dicari cewek. Karena cewek pada dasarnya itu mencari suatu aman, nyaman, dan ngomong. Laki-laki yang bisa ngomong.
Loh, cewek itu ya misalnya kamu punya cewek, diajak teman kamu kok oke, diboncengi teman kamu oke. Saya silahkan monggo. Kalau emang kamu suka, kalau nggak kamu suka ya silahkan. Di mana, kemana, kamu sudah dewasa. Saya perlakukan dewasa. Apa yang boleh kamu perbuat, apa yang tidak kamu boleh perbuat itu kamu sendiri yang bisa melakukan. Nggak usah terlalu ngatur gitu Nah, ya, jenengan tinggal notati. Itu justru yang dikagumi wanita itu di situ. Nanti kamu punya wanita, dia akan cerita dengan temannya luar biasa. Nilai kamu itu, nilai kepribadian kita sangat tinggi itu di situ. Bukan karena duit, bukan karena ketamanan, bukan. Tapi ternyata kedamaian. Aku nyaman. Rumah Salihi nyaman. Orangnya enak, diajak ngomong enak. Aku ya tidak banyak dipaksa. Aku ya tidak banyak dilarang. Bahkan dia memperlakukan saya itu sangat-sangat dewasa. Nah, di situ tuh kadang-kadang yang menjadikan kebanggaan wanita. Iya. Benar. Kalau sudah lulus, itu sudah memikir kehidupan. Itu wanita rata-rata memang mencarinya yang mapan. Mapan, matre semua. Itu sudah biasa. Tapi kalau masih di dalam kuliah karena merasa uang masih mudah minta orang tua, saat tanggungan orang tua, yang dicari adalah ketentraman dan kedamaian, nyaman. Pacaran itu nyaman. Benar. Iya. Coba kamu pacaran, apa dikit-dikit kamu marahi, nggak boleh gini, cemburu, gini. Dia pasti nggak suka. Karena apa? Langkah dia jadi sempit. Aku ngene retuk, wis kaya bojone wis urung lah. Apalagi kita tidak bisa memberikan apa-apa, dalam arti dalam perjuangan kita belum banyak berkorban terhadap dia. Ya nol, Mas. Rendah, kejiwaan kita rendah. Bisa-bisa kita dibilang hanya kamu tuh terlalu egois, mementingkan keinginanmu sendiri. Posesif lagi. Nah, tapi kamu kurang memahami tentang namanya suatu kebijakan. Dan kebijakan penting, Mas. Orang bijaksana itu nomor 1, Mas. Iya, orang kaya kalah karena orang bijaksana, Mas. Orang pinter kalah karena orang bijaksana. Saya sudah belajar itu. Saya juga tidak orang kaya, Mas. Saya miskin, Mas. Saya miskin. Tapi saya bisa mencapai punya istri, anaknya haji, anaknya kiai, Mas. Kaya, Mas. Iya. Tapi dengan dasar apa ya? Pengalaman itu tadi. Saya banyak belajar berguru, Mas. Banyak orang-orang tua saya berguru, diberi pelajaran-pelajaran seperti ini. Saya tangkap, udah kamu perbaiki hati kamu sendiri, kejiwaan kamu. Nah, kejiwaan yang mana, Mbah? Ya itu, kamu tahu kesabaranmu. Nggak usah banyak mengekang, nggak usah kasar miso-miso, nggak usah main tangan, nggak usah cemburuan. Coba kamu belajar ketenangan jiwa, dalam arti sabar, ngayem. Memang kamu punya pacar, nggak bisa ketemu, dia ternyata ada urusan ulang tahun dengan temannya, dengan laki-laki pun, temannya laki-laki, atau dia reuni, silahkan, beri kebebasan. Dia nanti kalau sudah akan nyaman, pasti cari kamu. Pasti, itu saya buktikan, Mas. Sukses, berhasil sampai beranak 2 sekarang. Istri saya itu. Berapa tahun, Pak, pacarannya, Pak? Pacaran saya 4,5 tahun. 4 tahun. Mulai dia ospek, Mas. Oh, berarti jenengan kating. Dalam? Kakak tingkat jenengan. Enggak, beda, Mas. Malah beda sangat jauh. Jauh. Saya itu di ATMI, Akademi Teknologi Mesin Industri, Yayasan Katolik. Katolik. Nasrani, ya. Yayasan Yesus. Iya. Tetapi agama saya Islam. Enggak apa-apa, karena saya waktu itu masuk, setelah wawancara saya bilang, Romo, saya itu seorang Muslim. Bolehkah saya menempuh pendidikan di sini? Oh boleh. Saya tidak menolak orang Muslim. Saya di sini tujuannya saya tidak agama, tapi saya mau mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Oke, sip, saya masuk sampai lulus. Istri saya masuk di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sangat jauh kan? Jauh, Pak. Kemudian teman-temannya tahu mempunyai pacar dari ATMI. Kowe kok duwe pacar kok Nasrani iki kok piye? Ora, pacarku Islam. Lho sekolahane kono kok Nasrani. Yo sekolahane tapi orangnya Islam. Nah, di situ. Kenapa kok bisa? Ya karena itu dia ternyata dengan saya damai. Saya pandai. Saya merasa saya tidak orang mampu.
saya juga tidak ganteng, dan saya mungkin istri saya tinggi, besar, cantik. Dia juga primadona di kampus karena dia mayoret drum band. Oh. Bagaimana saya mau mencapai itu? Iya. Makanya saya berguru dengan guru-guru saya diberi pelajaran, yaitu kalau kamu pengen menang, otomatis dengan fisik kamu pasti kalah. Kamu cendek, cilik, elek, isiran katakanlah, mungkin kamu kalah dengan teman-teman di kampus. Ya. Kedua, kekayaan kamu juga kalah, kamu tidak punya apa-apa. Nah, yang bisa kamu menang apa yang kamu andalkan? Setiap manusia kan punya apa kejiwaan, jiwamu yang didandani. Dia PE supaya ini menang daripada yang lain, piye? Jadilah orang yang bijaksana dan arif. Wah, itu masa kerja modal saya itu. Iya. Kecekel, Mas. Nah, saya dulu dia pamit, Mas, saya ada rencana malam minggu nggak ketemuan ya, ya nggak apa-apa. Besok kapan-kapan ketemuan lagi. Saya gitu, halus, dihalus, jangan sampai kasar, jangan diikhlaskan bener-bener. Mas, sorry ya ini nggak bisa ketemuan lagi, aku ada maju ngambil itu Mas, 2 mata kuliah yang tertinggal saya harus perbaiki. Oke, silakan, hati-hati, saya doakan semoga lulus dapat nilai A atau B. Terus hanya perdorongan itu. Setelah itu dia bilang, Mas, saya tunggu kesini ya, karena aku udah kuliah saya sudah nggak penuh. Oke, saya datang. Saya datang itu selalu kita tawarkan kebaikan. Nomor 1, cobalah setiap kamu ketemu pacar kamu minimal 2 kebaikan kamu perbuat. Apa? Ya, datang, duduk, makan dulu. Ayo, udah makan belum? Udah, yang benar. Pokoknya jangan sampai kamu telat makan. Itu kesehatan penting. Itu kebaikan. Iya Mas, ayo keluar kita makan nasi goreng apa-apa. Sikapi. Kalau nasi goreng seharga berapa? 15.000, kamu harus minimal ke pacar kamu punya uang 50.000. Walaupun kamu ngerokok, tahan dulu. Ngerokok ketengan enggak apa-apa. Disikapi. Saya dulu ya gitu, enggak punya uang, tapi cukup untuk makan goreng dan es jeruk. Saya ke sana. Loh, kok cuma 1 Mas? Iya, aku tadi udah makan soalnya. Kamu penting harus makan. Enggak apa-apa. Udah, kamu sama apa? Es jeruk, saya tak es teh. Nah, sambil ngerokok nungguin es teh. Dia itu akan masuk di dalam imajinasi dia. Loh, Mas jadi kok baik sekali ya. Direwangi orang mangan, nungguin aku, sing kon mangan aku. Di situ ternyata punya nilai-nilai yang sangat luar biasa, yang mampu mengalahkan itu tadi. Kadang-kadang kalau pacar yang kaya, makan, aku udah mangan enak mana. Kadang dengan gaya yang agak eksotis atau dengan gaya yang agak melinti, kemaki. Wes tak bayari ketok duit akeh. Dia tidak suka seperti itu. Itu diperhatikan, enak enggak? Enak. Selalu Pak. Ada komunikasi dan diperhatikan. Enak enggak? Enak. Berarti buat langganan aja ya. Terus kadang tawarkan lain, nanti beberapa usum durian misalkan. Ini usum durian yuk, cari durian yuk. Seneng enggak? Ya suka Mas. Ayo, enggak apa-apa. Paling tidak perlu banyak-banyak, beli 2 cukup. Makan, ini aku makan 2 poge selesai. Walaupun aku tidak suka, sebenarnya aku durian enggak suka Mas. Tapi ya itu lah, mengalahkan ego kita untuk demi ngomong dia. Kadang-kadang kita tanya juga, kamu semesternya udah bayar toh? Belum Mas, belum dikirim dari orang tua. Berapa toh? Katakanlah 400, 500 Mama. Apa 1 juta? Kita coba berpikir. Wong lanang gitu. Aku berpikir Mas, aku dulu pinjam koperasi. Kan bisa tak ansur. Ya udahlah nanti biar tak bayar pakai uang saya dulu. Enggak Mas, biar dari orang tua saya. Iya, enggak, nanti dari orang tua kamu. Ini supaya enggak telat, ini buat bayar dulu. Nanti kalau kamu dapat dari orang tua, baru bayarkan saya kan enggak apa-apa gitu. Oh gitu Mas ya, makasih Mas. Di situ tuh ternyata mulai numpuk, kebaikan-kebaikan itu numpuk sekali. Kalau sudah numpuk tinggi, dia tidak bisa apa-apa. Sangat sulit melepas kita. Contoh gampangnya, wong iki apian. Jane ya kalah ganteng, kalah sugih. Nih Mas Heri enak. Dia selalu mengerti dengan sayang, tidak marah.
pandai. Nah, itu nilai kita di situ yang menjadikan kuat. Yang akhirnya dia nggak bisa lari dengan kita. Yang penting aksi gitu ya. Itulah namanya. Loh, Iya. kamu jangan fight dengan orang-orang kayak teman-teman kamu yang punya duit, yang gagah, kamu fight, gontok-gontokan, goblok kamu, pasti goblok. Apalagi kamu bela sampai mati. Dalam artian, kamu gitu menunjukkan aku satria, aku melindungi kamu telek. Ya nek itu kowe. Iya. Nek lulus, dia dipek karo kepala BRI sing wong tuane seneng, prung kowe dadi apa? Kowe kan ngurusin yang penjara. Sampai ke di penjara urusan polisi. No, goblok kita. Jangan, yang normal aja. Oke, silahkan kalau kamu memang suka. Aku juga tidak bisa melarang kamu. Itu adalah jodoh di tangan Gusti Allah. Ya, tapi dengan kata-kata yang arif, dengan ketabahan, kesabaran, itu yang melelehkan hati wanita sangat. Wes luar biasa itu. Saya udah jalani. Saya udah pacaran 9 kali ya. Ya, tinggal milih saya. Iya. Itu contoh mudah Mas, saya beritahu. Makanya kalau sampai kamu punya pacar dipususin, kamu patah hati, lalu tangannya digores, ngamuk-ngamuk, sing enek wong lanang cedak parani joto siapa kok we. Tolol sangat goblok dan pekok, wis kowe rasa kuliah. Nggo apa kowe kuliah? Imajinasimu pinter ndi? Lah kamu dudu anakmu, dudu apa-apamu kok. Bahkan belum tentu jadi istrimu. Lah nek kecuali sudah rumah tangga, hak sepenuhnya punya kamu, digoda orang lain kamu ngamuk, pasti wajar. Itu tanggung jawab saya, itu pelindungnya saya. Karena ada undang-undangnya. Undang-undang yang mengikat di dalam perkawinan, menghidupi, melindungi, tanggung jawab sepenuhnya. Lah pacar kok. Lah kowe tinggal kliwung nangis kok. Gagahmu kok, sapa sing nyedeki? Sapa sing beto? Gayamu. Direwangi gontokan, jotosan. Tabrake motor ya Allah. Pekok. Saya tak pekok ke anak aku yang tak pekok we. Golek liyane ada. Justru kamu bisa menilai wanita itu. Kalau wanita itu tidak kembali kepada kamu, dia menggok, berarti wanita itu tidak bagus untuk kamu jadikan pendamping. Kalau wanita yang bagus pasti kembali ke kamu. Iya, karena kamu sudah memberikan kedamaian loh. Aku kedamaian tak berikan, pengorbanan waktu, sabar dengan kata-kata yang halus mbok berikan sampai wedok ra balik wedok goblok. Ditolol. Cara wedok total. Cari yang lain. Kuwi sampean mbok dadekke istri. Ya begitu. Lha aku ngono Mas, carane enak aku sampai bolak-balik di songo ya. Ketok ngono tak los Mas, panjang aku. Terus sampai tenan saya itu ada laki-laki ndodok di tempat saya. Wah, sorry ya Mas Heri. Kayak tak pacari kai. Pacarono aku nek gelem. Gelem tak jak dulu. Jak ora apa-apa. Aku dinek kowe ngamuk aku. Ora, aku ngamuk nggo apa? Kuwi bapak-bapakku. Ya memang dulu pacaran dekat mbek aku. Tapi nek gelem iku ya berarti aku garek ngecap kok berarti mang kelas perek kok. Kelas PK. Iya ora? Nggo apa? Tak geluti nggo apa? Tak belani mati. Mani-mani nyawaku to, Le. Nyawa kuwi nggo anak bojoku sing resmi lho. Lho, iya toh? Iya. Nyatanya loh Mas, sekarang saya punya anak istri. Ngerti aku saya malah ngejak kawin anu. Mas, baleni. Yo nikah siri matamu. Lah kowe urip wis tentrem untuk bojo sing luwih kowe wis agamane luwih. Saiki dadi pegawai negeri guru. Loh, diberi dalan karo sing kuasa. Nikmat. Lah sampai bojoku dilokke. Lho, Rum, bojomu ki to? Kayak katarak lho. Loh. Nek kowe nek dilek katarak aja nesu. Justru kowe bangga. Dalam arti ngene, nek kowe krungu dhewe, kowe muni yo jawaban sing enak. Loh, nek bojoku katarak mergo milih aku wong elek to Mas, ora imbang. Aku bangga Mas, soalnya nyatane bojoku mbek kowe emoh, pilih wong elek. Berarti kowe mbek aku bagus aku. Iya. Loh, enak to jawaban memantikan enak to. Ora usah bengok-bengok, ora usah nesu kowe dilokke katarak ra apa-apa. Bojoku dilokke ngono ya dengan santainya. Loh, Jip. Nek kowe mbek bojoku ganteng kowe, sugih kowe. Wah, kowe top. Bojoku cendek elek, tapi nek atine kowe ra nek sak apa-apane ini. Aku karo bojoku rasa njaluk. Penutupannya terima kasih Pak Eri
atas waktunya Oke. malam-malam ini podcast. Nggak apa-apa, ya. Masih banyak lah pelajaran yang bisa saya ambil. Ya. Dan mungkin untuk akhir kata, Pak Yuni mungkin ada kata-kata motivasi. Ya, kalau motivasi dari saya itu orang hidup itu yang penting adalah niat, tekun, dijalani, berani berjuang. Itu utama. Tapi kalau Anda tidak memulai berjuang, tidak memulainya, terlalu banyak menunggu, Anda akan terlambat. Itu motivasi saya. Saya yang sudah menjalani bertahun-tahun, berani maju, laksanakan dengan ketekunan. Jangan lupa juga berdoa, insya Allah diberi jalan sukses. Itu aja. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih.